Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Nadia Kartika. Di hari kedua tahun 2024 ini sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rayakan malam pergantian tahun baru. Ribuan warga kota Palembang memadati jembatan Ampera. Dugaan malapraktik seorang bayi perempuan berusia 4 hari di kota Palembang meninggal dunia setelah diimunisasi. Pelaku begal semakin berani di kota Palembang, nekat beraksi di siang hari bolong di Putri Kembangan Dadar. Merayakan malam pergantian tahun baru, ribuan warga kota Palembang memadati jembatan Ampera. Jembatan yang ditutup selama 3 jam dimanfaatkan warga untuk berkumpul melewati pergantian tahun. Semarak malam pergantian tahun baru dirasakan masyarakat kota Palembang. Ribuan masyarakat kota Palembang memadati jembatan Ampera. Pada malam pergantian tahun, jembatan Ampera ditutup selama 3 jam, mulai pukul 10 malam hingga pukul 1 dini hari. Penutupan jembatan Ampera ini dimanfaatkan oleh warga untuk berkumpul melewati malam pergantian tahun. Selain warga asal kota Palembang, banyak juga warga dari luar kota yang turut menghabiskan malam pergantian tahun di lokasi ini. Tahun ini sengaja di jembatan Ampera mana nih ditutup? Iya, sengaja ngabisin 2023 di ikon kota. Di ikon kota Palembang ya. Kesini sama siapa be? Berdua aja sama teman. Berdua ya dengan teman ya. Asal dari mana? Medan. Asal dari Medan. Ya. Di Palembang lagi ngapain? Kerja ambil liburan. Kerja sambil liburan. Iya. Baru kali ini melewati malam pergantian tahun di jembatan Ampera. Iya, benar. Baru pertama kali. Gimana mas suasananya mas? Ya, cukup rame ya. Ya, pasca COVID kemarin kan belum banyak keluar kota. Ngabisin pergantian tahun biasanya di Medan, tapi kali ini ada kesempatan. Ya, kalian aja mas. Kalian liburan. Selama ini penutupan jembatan Ampera selalu dilakukan pada saat malam pergantian tahun. Selama penutupan jembatan Ampera, aparat kepolisian mengalihkan pengendara yang akan melintas melalui jalur alternatif, yaitu jembatan Musi 4 dan jembatan Musi 6. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari kota Palembang. Malam tahun baru jadi berkah bagi pedagang jagung. Warga menyeru pedagang jagung untuk membakar jagung pada malam pergantian tahun. Momen pergantian tahun banyak dinantikan masyarakat tak terkecuali penjual jagung. Jelang malam pergantian tahun, penjual jagung di Pasar Kuto, Kota Palembang diserbu oleh warga. Masyarakat berbondong-bondong membeli jagung untuk direbus ataupun dibakar untuk merayakan malam pergantian tahun. Jagung untuk tahun baruan bu Iya. Beli berapa kilo bu? Dikit baik, 3 kilo. Untuk apa rencana bu? Itu dipanggang, dibakar. Dibakar. Untuk nanti kayak malam ya? Iya. Berapa kilo beli bu? 3 kilo itu 2 kilo ini. Harganya berapa harganya bu? Harganya 8.000. Mahal atau murah itu? Ya, kayaknya biasa sih jagung. Standar lah ya? Iya. Ada naik, ada turun. Inilah tahun kemarin. Pada momen menjelang pergantian tahun, penjual jagung mampu menjual jagung hingga lebih dari 100 kg. Yuk, ini lah habis berapa karung yuk hari ini? Enggak tahu bang, soalnya ada banyak ditarget di potong galau. Potong galau. Untuk tahun ini 20 karung. 20 karung. Hari ini be? Kemarin 3 karung, hari ini sisanya. Hari ini sisanya. Itu cak mana yuk? Biasanya jualan jagung ini memang setiap hari apa musiman be ya? Setiap hari. Setiap hari memang. Tapi puncaknya sekarang ya? Iya. Puncak penjualan ya? Susah nggak dapat yuk jagung tahun baru ini? Tidak juga. Biasanya dapat kiriman. Untuk tahun ini sih kata uang agak susah di Palembang. Apa? Pedagang mengaku meraup omset ratusan ribu rupiah ketika momen pergantian tahun ini. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang.
Setiap akhir tahun ibu rumah tangga selalu dipusingkan dengan kenaikan harga. Salah satunya kenaikan harga ayam potong. Di Kota Palembang, harga ayam semakin menembus harga Rp35.000 per kilogram. Harga ayam potong di pasar tradisional 10 Ulu, Kota Palembang menjelang pergantian tahun kembali mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per kilogram. Ayam potong yang semula dijual Rp30.000 per kilogram kini tembus Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini telah terjadi secara bertahap sejak 2 hari terakhir. Diduga banyaknya permintaan menjelang tahun baru memicu naiknya harga ayam potong ini. Pedagang mengaku permintaan ayam potong di penghujung tahun memang naik 2 kali lipat dari biasanya. Jika pada hari biasa pedagang hanya bisa menjual 50 kg ayam potong, namun kini mereka bisa menjual hingga 100 kg. Lagi naik melonjak harga ayam. Emang dari harga berapa, Bu? Dari 28, 30, 34. Udah berapa lama, Bu, naik? Baru 2 hari nih menyambut tahun baru nih. Penjualan gimana, Bu? Alhamdulillah agak lumayan, omset agak meninggi. Meningkat ya. Ya biasa deh, ayam naik tahun baru ini. Iya, tapi mudah-mudahan habis tahun baru murah ya, 20, 22, 24 ya. Meski harga ayam potong naik, namun pasokan daging ayam masih terbilang lancar dan tidak mengalami kendala. Baik pedagang maupun pembeli berharap pasca perayaan tahun baru, harga ayam potong dapat kembali ke harga normal di kisaran harga Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Beralih ke informasi lain, seorang bayi perempuan berusia 4 hari meninggal dunia. Diduga usai diimunisasi di sebuah puskesmas di Kota Palembang. Sebelum meninggal dunia, sang bayi sempat mengalami sesak nafas. Suasana duka masih menyelimuti keluarga Misye, warga Jalan HM Ria Kudu, 8 Ulu, Jakabaring, Kota Palembang. Betapa tidak, Misye baru saja kehilangan Adibah Huda Azhara, buah hatinya yang baru berusia 4 hari. Bayi perempuan itu meninggal dunia usai dirawat di Rumah Sakit Bari Kota Palembang pada 29 Desember 2023 lalu. Sebelumnya, bayi Adibah menjalani suntik imunisasi HB0 di Puskesmas Pembina Pelaju. Namun usai disuntik, sang bayi justru mengalami sesak nafas. Atas saran dari pihak puskesmas, bayi Adibah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bari Palembang. Menurut orang tua bayi, sebelum disuntik, anak mereka dalam kondisi sehat. Tanpa jahitan. Terus? Diomongin dokter juga sehat, jadi boleh balik kan. Cuman kondisi HB0 tuh lagi kosong, jadi disuruh di puskesmas. Oh, suntiknya di puskesmas. Suntik apa namanya, Bu? HB0. HB0. Sama minta tetes polio. Tapi di puskesmas cuma dapat HB0, tetes polio tidak dapat. Jadi sudah dari puskesmas balik. Nah pas balik itu depan puskesmas memang sudah ngap-ngapan ya. Pas sudah disuntik itu? Belum, itu masih nangis nyusu, tapi dalam itu. Pas depan puskesmasnya lagi nunggu becak, dia sudah ngap-ngapan, cuma masih ada suara nangis. Ngap-ngapan itu sesudah disuntik atau sebelum? Sesudah disuntik. Nah terus dibawa kemana lagi itu? Ke rumah dulu kan, kira jadi nak nyusu, jadi lanjut di rumah nyusu. Di rumah juga sempat dibersihkan karena dia mising. Nah, tak taunya suara tadi tak katik lagi, cuma ngap-ngapan, dibawa ini ayo ke depan, artinya nggak terpucet, terus dibawa lagi puskesmas. Apa puskesmas? Atau puskesmas bawa dulu ke Muhammadiyah. Saat dihubungi melalui telepon genggam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina membantah bahwa penyebab bayi meninggal dunia setelah diberi imunisasi. Menurutnya, bayi Adibah meninggal dunia karena tersedak sehingga menyumbat saluran pernafasan. Peristiwa ini viral di media sosial setelah orang tua bayi mengunggah video pemakaman anaknya di media sosial. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Banyuasin mengakibatkan banjir di Desa Sungai Pinang Banyuasin pada Sabtu sore. Banjir juga melanda sebagian wilayah di Kota Palembang.
Hujan deras yang mengguyur menyebabkan permukiman warga di kawasan desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin terendam banjir pada Sabtu sore pekan lalu. Ketinggian banjir yang mencapai setengah meter membuat air dengan cepat masuk ke dalam rumah warga. Akibatnya warga yang hendak beraktivitas pun menjadi terganggu. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan oleh sistem drainase serta kontur tanah yang berada di posisi yang rendah. Jika terjadi hujan deras, kawasan ini pun akan terendam banjir. Apalagi sudah bertahun-tahun daerah ini tidak memiliki saluran pembuangan air. Sedikitnya ada 120 rumah warga yang terendam banjir. Ini Pak bersih-bersih, kalau tidak bersih ke lumpur. Kalau ini Pak tinggal banyunya hilang, lumpurnya tinggal Pak. Di sini sering Pak ini kebanjiran. Kalau posisi lagi musim hujan nih Pak, jangan hujan lama sebentar deh, cak setengah jam deh sudah cak inilah Pak. Oh, banjir. Kalau yang posisi deras. Ini kenapa Pak bisa Iya, ini banjirannya? Kemungkinan bukan masalah salurannya mampet Pak, memang belum ada pembuangan banyunya, arahnya kemana pun belum ada gitu. dari pihak rumahannya. Banjir juga merendam sejumlah rumah di Kelurahan Lorok Pakju, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Di tempat ini lebih dari 10 rumah warga terendam banjir. Selain rumah, sejumlah akses jalan menuju permukiman warga juga terendam banjir dan membuat pengendara kendaraan kesulitan untuk melintas. Banjir disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur selama 1 jam, selain sistem drainase yang buruk. Kita 10 rumah lah. 10 rumah di belakang. Nah ini banjir 3, banjir semua ini. 10 rumah kurang lebih. Sekitar 10 rumah. Ini biasa banjir apa gimana Pak? Ini hujan air mesti naik ini. Air mesti naik, hujan sudah. Banjir? Berapa Pak kira-kira tingginya Pak? Bisa sampai 2 meter? Ini paling tinggi rumah ini, bisa masuk makam ini. Berapa meter Pak? Setengah meter dari jalan. Setengah meter dari jalan, kira-kira 2 meteran, 1 meter gitu Pak ya? Iya. Ini dampaknya apa aja Pak yang terjadi Pak? Dampak dari banjir? Nggak ada. Alat elektronik. Warga enggan mengungsi dan memilih tetap bertahan di rumah sambil menjaga barang-barang milik mereka. Dedi Irwansyah dan Muhammad Rardiansyah melaporkan dari Banyuasin dan Palembang.